Shalom saudara-saudari terkasih. Hari ini dunia sedang menggigil, tapi bukan karena musim dingin, melainkan karena peperangan yang menyala dari tanah perjanjian. Langit Timur Tengah tidak lagi diam. Bumi bergetar, langit menjerit, darah menetes di padang pasir, dan bom jatuh seperti hujan. Iran sedang bermain api, tapi bukan api biasa. Ini api dari surga yang akan turun dengan murka. Hari-hari ini, dunia tidak lagi bisa berpura-pura damai. Langit di atas Iran dan Israel menyala. Suara ledakan bukan lagi gema dari masa lalu, tapi realita saat ini. Siren meraung dari Natanz hingga Isfahan, dan bayang-bayang perang menyelimuti kota-kota yang dulu tenang. Amerika telah bergerak, Israel tidak lagi memperingatkan, dan Iran sedang menggali kuburnya sendiri dengan tangan sendiri. Mereka berpikir sedang menulis sejarah kejayaan, padahal mereka sedang mengulang kesalahan peradaban-peradaban sombong. Babel, Asyur, Persia kuno, Roma, yang semuanya pernah mengangkat tangan kepada umat Tuhan, lalu musnah tanpa jejak. Iran tidak hanya menciptakan rudal, mereka menciptakan ideologi yang meracuni pikiran anak-anak muda. Dan inilah 3 kesalahan besar Iran yang membawa bukan hanya kehancuran duniawi, tapi juga menyulut murka dari langit. Pertama, jihad palsu menuju neraka. Di atas mimbar para imam mereka menjual kebohongan. Mereka berkata, jika engkau mati membunuh, engkau akan disambut oleh bidadari surgawi. Tapi itu bukan surga, itu bukan kekudusan, itu adalah pelacuran rohani. Sebuah penyesatan yang memperalat darah, memutarbalikkan arti kemuliaan menjadi nafsu. Iran bukan sekadar membangun senjata, mereka membangun doktrin yang berbahaya. Mereka merancang surga dengan wajah nafsu. Iran bukan sedang beribadah, mereka sedang menyembah nafsu yang dikemas dalam jubah agama. Mereka mencetak teroris dari anak-anak tak berdosa. Dalam ajaran mereka, membunuh dianggap ibadah, meledakkan diri dianggap penyucian, dan imbalannya bukan kekudusan, tapi kenikmatan sensual. Mereka menjadikan syahid sebagai dagangan dan memperalat tubuh perempuan sebagai hadiah kekal. Mereka menjual langit yang palsu, dipenuhi janji wanita dan kesenangan tubuh. Bukan nyanyian malaikat, bukan hadirat Sang Pencipta. Bandingkan dengan suara langit yang berkata, Tuhan tidak berkenan pada tangan yang penuh darah. Doa mereka tidak sampai ke surga. Ibadah mereka hanya gema dalam ruang kosong yang dipenuhi kemunafikan. Yang mereka sembah bukan Tuhan, tapi mitos kekerasan. Yang mereka tinggikan bukan salib, tapi bahan peledak. Mereka pikir mereka sedang menyembah, tapi sebenarnya mereka sedang menyalakan api neraka. Tapi sesungguhnya mereka sedang menuhankan hawa nafsu mereka. Seperti yang tertulis dalam surat kepada jemaat Filipi, ada orang yang menjadikan perut mereka sebagai Tuhan, yang memuliakan apa yang memalukan dan hanya sibuk mengejar dunia. Generasi muda Iran tidak diajak mengenal Tuhan yang kudus. Mereka dijadikan alat oleh pemuka-pemuka tua yang haus kekuasaan. Kedua, menolak Yesus, memeluk penyesatan. Kesalahan terbesar Iran bukan rudal, bukan drone, bukan propaganda. Kesalahan terbesar mereka adalah penolakan terhadap terang yang sejati. Mereka menyangkal anak Tuhan, mereka menolak Mesias, mereka memilih nabi yang membawa sistem iman tanpa kasih, tanpa salib, tanpa pengampunan. Mereka membangun hukum, tapi menolak kasih. Mereka menulis aturan, tapi membuang salib yang bisa menyelamatkan jiwa mereka. Mereka menyebut Tuhan, tapi menolak anaknya. Dan siapapun yang menolak anak tidak akan pernah melihat wajah Bapa. Itulah tragedi rohani Iran. Bangsa yang religius, tapi tersesat dan menutup pintu Injil. Dan firman berkata, siapa yang menyangkal anak tidak memiliki Bapa. Kebenaran bukan sekadar ide, kebenaran adalah pribadi, Yesus Kristus. Dan seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, akan muncul banyak penyesat, bahkan bisa mengelabui orang yang dipilih
jika tidak waspada. Iran membangun tatanan rohani yang bertentangan dengan kasih karunia. Mereka mendirikan hukum, tapi membuang kasih. Mereka mengusung nama Tuhan, tapi memusuhi umat pilihannya. Mereka memuliakan tulisan kuno, tapi menghina salib yang membawa keselamatan. Ini bukan dogma sempit. Ini hukum surgawi yang tidak bisa ditawar. Iran telah menjadikan Injil sebagai musuh, dan dengan itu mereka telah berdiri sebagai lawan langsung dari salib itu sendiri. Dan jika seseorang menjadi lawan salib, maka ia akan dilawan oleh raja di atas segala raja, yang dahulu datang sebagai anak domba, tapi akan kembali sebagai singa dari Yehuda. Ketiga, menyentuh milik Tuhan, menantang Israel, menantang singa dari Yehuda. Iran tidak sedang berperang melawan bangsa biasa. Mereka sedang melawan kota pilihan Tuhan. Yerusalem bukan sekedar ibu kota. Itu adalah tempat di mana hati Tuhan menetap. Seperti yang pernah difirmankan, "Aku telah menetapkan tempat ini. Mataku dan hatiku akan tinggal di sana selamanya." Tapi lihatlah, pemimpin Iran berkata, "Kami akan menghapus Israel dari peta." Dengan penuh kebencian, mereka mengancam kota Tuhan. Mereka mencolok mata Tuhan. Mereka menyentuh yang paling berharga baginya. Dan firman telah berkata, "Siapa yang menyentuh umatku berarti menyentuh biji mataku." Iran telah melewati garis batas. Mereka tidak hanya memusuhi manusia, tapi menantang Tuhan semesta alam. Dan sejarah telah mencatat, siapapun yang mencoba menghancurkan Yerusalem akan hancur sendiri. Babel, Roma, Nazi Jerman, semuanya pernah mencoba. Dan sekarang, giliran Iran. Tapi murka yang akan datang bukan hanya dari militer Israel, bukan hanya dari sekutu-sekutunya, tapi dari tahta surgawi yang membela kotanya dengan kuasa yang tidak bisa ditahan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan bangkit seperti di masa lampau. Dan ia akan menyatakan tindakannya yang ajaib, yang membuat bumi terguncang. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setelah kita menelusuri api yang sedang menyala dari tanah perjanjian, setelah kita menyaksikan bagaimana bangsa-bangsa melawan Tuhan dan umat-Nya, mari kita berhenti sejenak. Bukan untuk mundur, tapi untuk merenung dengan hati yang gentar dan jiwa yang bersujud. Apa yang kita lihat hari ini bukan sekadar konflik geopolitik. Ini adalah pertempuran rohani. Ini adalah nubuat yang menjadi nyata. Iran telah memilih jalannya, menolak kebenaran, mengandalkan kekerasan, dan menantang kota yang telah dipilih Tuhan sendiri. Tapi mereka lupa satu hal, langit punya suara. Surga punya batas kesabaran, dan bila batas itu dilanggar, yang datang bukan hujan berkat, tapi hujan api. Israel tidak akan hancur, Yerusalem tidak akan tenggelam. Karena yang menjaga kota itu bukan hanya tentara, tapi Tuhan yang hidup, yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah kalah.
Iran mungkin berpikir sedang membela Tuhan, tapi dalam kenyataannya mereka sedang berperang melawan Tuhan itu sendiri. Dan tidak ada bangsa manapun yang bisa menang melawan Sang Pemilik langit dan bumi. Saudara, ini bukan hanya perebutan wilayah. Ini adalah pertempuran antara terang dan gelap. Ini adalah benturan antara kerajaan dunia dengan kerajaan surga. Dan dalam setiap lembar sejarah, dalam setiap detik nubuatan yang digenapi, kita melihat satu hal yang pasti. Allah tidak pernah lalai menggenapi firman-Nya. Yesaya 31 ayat 5 berkata, "Seperti burung-burung yang berkepak-kepak melindungi anak-anaknya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ia akan melindunginya dan menyelamatkannya, Ia akan menyayanginya dan melepaskannya." Tuhan bukan hanya memperhatikan Israel, Tuhan membela, Tuhan berperang, dan Ia akan menggoncangkan langit dan bumi demi nama-Nya dan demi janji-Nya. Tetapi hari ini, pesan ini bukan hanya untuk bangsa Iran, bukan hanya untuk pemimpin-pemimpin yang mengancam dengan rudal dan propaganda. Pesan ini juga untuk kita, untuk gereja yang suam-suam kuku, untuk bangsa-bangsa yang hanya menonton, diam, atau malah mendukung mereka yang menantang Tuhan. Untuk kita yang selama ini hanya menyebut nama Yesus, tapi hidup dalam kompromi dan ketakutan. Waktunya sudah habis untuk netral. Waktunya sudah selesai untuk menjadi penonton. Karena setiap orang akan dituntut untuk berdiri di pihak siapa. Yesus berkata, "Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku." Matius 12 ayat 30. Dan hari ini, dunia sedang dipaksa untuk memilih, ikut sang singa dari Yehuda, atau ditelan oleh murkanya. Jangan pikir karena kita bukan orang Iran, kita aman. Jangan kira karena kita tinggal jauh dari Yerusalem, kita tidak tersentuh. Karena ketika Tuhan mengguncangkan bangsa-bangsa, seluruh bumi akan bergoyang. Hagai 2 ayat 6 berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi, dalam sedikit waktu saja, Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat." Dan goncangan ini sudah dimulai. Jangan tunda pertobatan. Kembali ke salib, kembali ke kasih yang sejati. Bukan ke kekerasan, bukan ke dogma kosong, bukan ke ritual yang tak membawa keselamatan. Yesus sedang berseru hari ini. "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok." Wahyu 3 ayat 20. Apakah engkau akan membuka, atau engkau akan tetap sibuk dengan dunia sampai semuanya terlambat? Saudara, Yerusalem bukan hanya kota di Timur Tengah. Yerusalem adalah simbol dari hadirat Allah, dari pemilihan kekal, dari kasih yang tak tergoyahkan. Dan siapapun yang menentangnya akan digilas oleh kekekalan. Tapi siapapun yang mengasihinya akan diberkati oleh surga. Mazmur 122 ayat 6 berkata, "Berdoalah bagi damai sejahtera Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa." Mari kita cintai apa yang dicintai Tuhan. Mari kita bela apa yang dibela oleh firman-Nya. Dan mari kita bangkit sebagai umat yang tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk bangsa Iran, tapi untuk semua yang percaya, termasuk engkau dan aku. Tuhan tidak butuh Indonesia, tapi Indonesia sangat butuh Tuhan. Karena saat murkanya turun, hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Dan saat langit terbelah, hanya mereka yang berdiri di pihak-Nya yang akan diluputkan. Pilih hari ini, siapa yang kau ikuti, siapa yang kau bela, dan di pihak siapa engkau berdiri. Karena dunia sedang menyala, dan waktunya hampir habis. Tuhan segera datang, dan Ia datang bukan sebagai penebus, tapi sebagai hakim. Berbahagialah mereka yang hari ini berbalik, berdoa, bertobat, dan berdiri di pihak Yerusalem. Karena singa dari Yehuda sudah bangkit. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih,
Di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama,
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.